Nah, tapi sebelum saya masuk ke sana, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit shout out gitu ya kepada AR Channel, dimana kemarin beberapa hari yang lalu tepatnya ya, dia memberikan komentar tentang video saya. Ternyata video saya tuh ini ya, kebanyakan atau mungkin yang ditonton gitu ya, itu terlalu panjang, satu. Dan kedua, apa yang saya cara saya ngomong gitu ya, karena terlalu cepat. Jadi saya akan berusaha. Nah, saya senang sekali nih ada komentar atau masukan seperti ini, karena saya bisa belajar bahwa oh ternyata video saya itu terlalu panjang mungkin ya. Tapi ada beberapa video yang memang panjang karena saya ingin Anda mendapatkan value semaksimal mungkin. Jadi saya memberikan semua yang saya tahu. Jadi saya nggak pernah menutup-nutupin gitu ya apa yang saya tahu. Jadi full semuanya saya kasih kepada Anda, dan kadang-kala mungkin ya videonya jadi panjang. Oke? Ya, kembali ke Anda. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus improve atau berkembang dengan membagikan terus yang namanya pengetahuan hasil pelajaran saya, dan juga ya mungkin sedikit aktivitas yang saya lakukan. Oke, kita balik lagi ya, bicara tentang konten YouTube yang menarik sebetulnya apa aja. Nah, sebetulnya yang pertama yang ingin saya katakan adalah, pertama, Anda harus punya yang namanya target gitu ya, target audience. Sebetulnya itu bicara tentang, jadi tips pertama, kita harus tahu tentang audience Anda. Jadi seperti saya ngomong ke Anda nih, misalnya gitu ya, seperti saya ngomong ke Anda yang mendengarkan atau menonton video ini pastinya ingin tahu gimana caranya mengembangkan channel YouTube Anda, atau ya Anda mungkin punya channel, atau Anda yang ingin baru memulai membuat channel baru. Apapun itu, saya nggak tahu Anda pengen yang mana ya. Kalau Anda punya channel, saya akan dengan sangat senang hati untuk mereview channel Anda. Jadi pastikan Anda tulis di komentar bawah, karena saya bisa mereview dan saya bisa tahu tentunya ya kalau Anda memberikan komentar di bawah gitu ya. Jadi tolong dong review misalnya gitu ya. Saya akan dengan sangat senang hati untuk membantu Anda. Kita sama-sama belajar. Ketika saya belajar, Anda bisa belajar. Tapi Anda paham bahwa apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah bahwa saya tahu Anda adalah orang yang ingin mengembangkan cara Anda. Dan sama halnya saat Anda membuat satu video, Anda harus tahu kepada siapa Anda berbicara. Karena kalau Anda tahu kepada siapa Anda berbicara, sebetulnya itu udah sangat mempermudah sekali proses membuat konten yang menarik gitu ya. Karena kebanyakan orang itu galau, bingung, kepada siapa nih gue harus ngomong gitu ya. Karena kalau Anda ngomongnya itu nggak jelas kepada siapa, ya susah, nggak menarik video itu. Jadi tips pertama ya, Anda harus tahu siapa target audience atau lawan bicara Anda sebetulnya. Karena anggap aja kamera ini seperti orang yang ingin Anda ajak bicara. Jadi cuma profilnya apa. Nah, itu baik lagi. Karena kalau Anda sekali lagi tahu kepada siapa Anda ingin bicara, semua perbicaraan Anda, isi dari video Anda itu nanti tujuannya jelas, dan sebisa mungkin tuh sampai kepada si pendengar atau si penonton video gitu ya. Jadi pastikan Anda harus sangat jelas gitu ya, tahu kepada siapa Anda berbicara. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang yang namanya interaktif. Interaktif itu adalah di dalam video pastikan Anda jangan bicara itu seperti ke robot gitu ya, karena yang mendengarkan ini manusia. Jadi pastikan gitu ya, Anda harus interaktif. Jadi nyantai aja, nggak perlu ya mungkin nyantai itu belum tentu sih semua orang bisa nyantai gitu ya. Seperti saya juga setelah membuat ya ratusan video gitu ya, saya baru mulai nyaman di depan kamera. Awalnya gila nggak enak banget ya, yang namanya buat video di depan kamera gitu ya. Kalau sendiri sih enak ya, maksudnya nggak ada orang lain gitu ya. Tapi kadang-kala saya harus bisa rekaman di publik ya, jadi di jalanan, mungkin di event yang ramai tempatnya, itu lebih nggak nyaman lagi ya. Tapi ya kita menurut saya itu learning by doing. Jadi semakin sering Anda melakukan itu, sebenarnya Anda akan semakin nyantai membuat video itu. Jadi nggak takut lagi, karena gini, Anda buat video dilihat orang apa enggak, toh nggak ada apa ya, nggak ada, mereka nggak akan gangguin Anda juga ya. Mereka bodoh amat gitu sama Anda, dan Anda harusnya juga bodoh amat sama mereka. Itu yang saya pribadi rasakan sih sebetulnya waktu membuat video mungkin di publik gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke bicara tentang interaktif gitu ya. Interaktif itu hal yang penting, karena sekali lagi kita bicara pada manusia. Apa yang Anda deliver dalam video ini itu akan ditonton oleh orang lain, termasuk ya Anda yang sedang menonton video ini. Jadi ajaklah mereka untuk komentar, karena dengan berkomentar komentar itu adalah salah satu media agar Anda, saya katakan gitu,
Dengan Anda berkomentar di dalam video ini gitu ya, saya bisa tahu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ingin tanyakan mungkin, atau masukan apa yang mungkin Anda ingin berikan kepada saya. Saya bisa tahu di Anda berikan komentar gitu ya, sehingga saya tahu apa yang Anda pikirkan sekali lagi. Nah, sama halnya dengan mengajak orang berinteraksi di dalam video Anda bisa mendapatkan feedback, Anda bisa mendapatkan masukan, dan tentu saja yaitu menjadi sebuah mendapatkan hasil yang lebih baik di video Anda, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga ada shareability. Shareability, tips ketiga, itu bicara tentang saat Anda membuat sebuah konten gitu ya. Kadang-kala ada orang yang membuat konten, entah itu edukasi seperti yang saya buat, video entertainment gitu ya, banyak sekali video entertain, atau mungkin vlog gitu ya. Intinya adalah saat Anda membuat video, kira-kira yang Anda harus bayangkan adalah kalau Anda membuat video ini, ada nggak orang yang mau nge-share? Minimal gitu. Kalau Anda membuat sebuah video, Anda mau nggak nge-share? Berani nggak nge-share? Pede nggak nge-share kepada orang? Kalau Anda aja nggak pede, ya elah, nggak mungkin orang lain pede gitu ya. Anda aja nggak mau nge-share, apalagi orang lain. Jadi kebayang ya, shareability itu penting banget. Jadi waktu Anda membuat konten, pastikan Anda sudah bayangkan kalau saya buat konten ini, wah saya pede nih, saya harus sebarin ke banyak orang karena ini ada manfaatnya, ini lucu, menghibur, anything. Yang pasti kalau Anda pede untuk share ke orang, ya orang lain juga akan mudah sekali untuk nge-share ke orang lain gitu ya. Jadi pastikan Anda dapat ide tersebut gitu ya, biar Anda lebih jelas membuat konten nantinya. Nah, kemudian yang keempat, sustainability. Jadi selain dari membuat konten menarik gitu ya, salah satu hal juga kalau bicara tentang shareability tadi ya, orang mau nge-share apa enggak, Anda juga harus membuat kadangkala nih, oke lah kita bisa buat konten yang mungkin viral gitu ya, atau mungkin trending atau lucu atau apapun. Tapi kalau misalnya nih Anda nggak bisa sustain itu Anda nggak bisa membuat konten itu terus menerus, nah itu bisa jadi perkara besar buat Anda gitu ya. Dan problem terbesar adalah saat Anda nggak bisa membuat konten itu secara terus menerus gitu ya, karena ini erat banget kaitannya sama tips kelima, yaitu konsistensi gitu ya. Konsistensi sendiri itu bicara tentang Anda harus punya kontennya dulu dong, baru bisa buat secara konsisten. Kalau Anda bisa buat konsisten, maka Anda bisa posting konsisten. Tapi gimana caranya Anda membuat konten yang secara konsisten, tapi Anda mungkin, ya saya nggak passion nih misalnya gitu ya, saya nggak hobi, tapi ya karena lagi ramai saya ikut aja gitu ya. Nah itu Anda harus hati-hati gitu ya, karena kalau Anda tidak sustain membuat konten, maka Anda tidak akan konsisten juga. Nah padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang konsistensi membuat konten di YouTube, itu besar sekali efeknya. Bahkan Atta Halilintar pun gitu ya, beberapa kali memberikan ide atau memberikan masukan bahwa hal yang dia lakukan adalah konsistensi. Tetap upload terus, konsisten. Nah, Anda udah lihat bahwa sebetulnya Atta aja tuh punya tips berhasilnya konsisten gitu ya. Jadi kalau Anda tidak konsisten, ya gimana mau bisa berhasil gitu ya. Sama, tidak cuma Anda, saya juga jadi tertantang untuk membuat konten setiap hari. Ya akhirnya saya akan mencoba untuk memaksakan diri membuat konten setiap hari gitu ya. Berapa lama? Ya target saya sih setahun dulu. Jadi saya akan coba mengejar 300 video dan seterusnya. Tapi goal saya sih sebetulnya paling mudah tuh membuat micro commitment. Micro commitment tuh ya satu hari satu video, satu hari satu video. Simple banget, cuma kayak gitu doang. Jadi kita fokus sama ya harian aja. Jadi buat satu, entah nggak kerasa setahun misalnya gitu. Jadi ya micro commitment tuh menurut saya penting buat bangun konsistensi. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita bicara tentang YouTube sebagai sebuah sosial media sosial gitu ya, media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok mungkin ya, Anda tahu ya semua platform itu. Dan intinya dari pemilik platform itu pasti akan sangat senang sekali apabila ada usernya yang memberikan konten terus menerus gitu ya. Karena dengan ada orang memberikan konten, akhirnya ada orang yang lihat, dan orang yang lihat itu akan lebih lama bermain aplikasi itu atau platform tersebut, dan itulah yang diinginkan oleh pemilik aplikasi. Oleh karena itu nanti Anda mendapatkan banyak benefit gitu ya. Ya influencer kan itu kan paling jago untuk mempertahankan orang di dalam platform tersebut. Jadi Anda mungkin seru nih nonton video siapa misalnya gitu ya. Nah Anda bertahan terus misalnya di YouTube. Jadi ya maka yang dibilang konsistensi itu penting sekali. Oke, jadi kita udah bahas 5 sampai sekarang ya. Jadi target audience,
interaktif, kemudian shareability, di-share apa enggak gitu ya, kemudian sustainability, konsistensi. Yang keenam, kita bicara tentang discoverability. Discoverability itu bicara tentang kemampuan apakah video Anda nanti itu dicari orang, ditonton orang gitu ya. Jadi pastikan Anda memikirkan itu juga ya, walaupun menurut saya sih poin nomor 6 ini sosok intinya Anda harus create posting terus-menerus gitu ya, karena Anda bisa belajar akhirnya dengan Anda posting terus-menerus. Di tips kelima tentang konsistensi gitu ya, nanti Anda akan ketemu kok misalnya video Anda atau channel Anda itu lebih bagus atau lebih banyak orang respon di video yang mana gitu ya, karena Anda perlu belajar juga data. Jadi Anda bisa ya tonton video saya yang lain tentang baca analitik YouTube gitu ya, itu cukup detail membahas tentang apa yang Anda bisa baca di dalam analitik YouTube. Jadi Anda bisa melihat konten seperti apa sih yang dibutuhkan atau disukain oleh subscriber Anda atau mungkin orang-orang yang lain yang mungkin menemukan channel Anda. Jadi pastikan seperti itu ya. Jadi discoverability juga penting. Jadi ya jangan sampai juga nih Anda membuat konten yang ternyata nggak ada yang cari, nggak ada yang lihat, nggak ada yang suka, lebih parah lagi ya. Jadi ya Anda harus belajar membaca analisa data, itu penting sekali. Oke. Nah kemudian tips yang terakhir adalah disebut poin yang menurut saya juga lumayan menarik dan saya juga sampai sekarang masih belajar, yaitu kolaborasi. Kolaborasi itu sekarang sangat penting sekali di manapun, terutama gitu ya, dari dulu juga penting gitu ya. Cuman untuk membangun channel YouTube yang menarik juga salah satunya adalah Anda bisa berkolaborasi. Kalau misalnya Anda orangnya bosanin banget gitu ya, nggak ya saya nggak tahu sih, masing-masing orang gitu ya. Tapi poinnya adalah kalau misalnya Anda orangnya agak serius gitu ya, agak serius, Anda mungkin bisa ngajak orang, mungkin ngobrol atau ya kolaborasi ya, Anda ngundang orang, ya nggak harus YouTuber yang gede banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak saya nih cuman punya misalnya 2000 subscriber, ya cari aja yang 2000-an juga. Ya itu kan jauh lebih gampang dan penolakan mungkin lebih kecil kalau misalnya Anda takut ditolak gitu ya. Tapi sebetulnya menurut saya sih pede-pede aja gitu ya untuk ngajakin siapa aja untuk kolaborasi selama kontennya itu relevan. Artinya saya bisa bantu dia untuk buat konten dan dia juga bisa menguasai konten tersebut. Karena lucu nggak sih kalau kita mau buat konten yang dua-duanya nggak ngerti gitu ya. Nah, disaster ya. Jadi parah banget kalau misalnya kita berkolaborasi dengan kita nggak ngerti konten dia seperti apa, dia nggak ngerti konten yang mau dibuat seperti apa. Nah itu hindarin yang seperti itu ya. Jadi pastikan Anda harus jelas membuat konten juga dalam kolaborasi. Nah, jadi kurang lebih itu kita udah bicara tentang 7 tips gimana caranya membuat konten YouTube yang menarik. Kalau memang ada tips-tips lain nanti yang mungkin saya temukan, saya akan mungkin saya akan pasti bagikan kepada Anda gitu ya. Jadi pastikan Anda subscribe di channel ini. Anda bisa juga belajar banyak hal, nggak cuma sekedar YouTube gitu ya. Saya akan bicara mulai topik-topik yang lain lagi tentang bisnis online, digital marketing, dan ya mungkin saya akan lebih banyak juga mengembangkan channel YouTube saya lebih ke daily vlog saya juga. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video ini. Jangan lupa juga Anda bisa berikan komentar di bawah gitu ya, karena saya ingin tahu juga apa pendapat Anda. Saya suka banget masukan-masukan yang baru dan mungkin Anda bisa jadi orang yang mendapatkan shout out dari saya di video yang berikutnya. So pastikan Anda subscribe dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.